Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu muslimat NU di mana saja berada di seluruh Nusa Tenggara Barat, dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, berjumpa kembali dengan saya, Ketua PW Muslimat NU NTB, Hajah Dewian. Dengan doa, semoga ibu senantiasa sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah renungan untuk diri saya dan kita semua. Semoga ada manfaatnya. Saya beri judul renungan ini adalah pahit dan manis adalah pasangan sejatinya hidup. Bahwa tidak selamanya hidup itu pahit dan tidak selamanya hidup itu manis. Ternyata pahit dan manis itu berpasangan. Suatu contoh yang konkret saja. Jika kita sakit minum obat rasanya pahit. Semakin pahit obat itu ternyata bisa menyembuhkan sakit lebih cepat. Ada pelajaran yang menarik di situ. Bahwa dalam hidup sering ujian yang diberikan Allah sangat pahit. Yang terkadang bagi sebagian orang yang kurang kuat imannya, mereka akan berputus asa dan memutuskan hal-hal yang menyulitkan hidupnya sendiri. Bagi yang beriman, ujian Allah akan bisa dihadapi dengan baik. Walaupun mereka tetap bertanya, kenapa Allah menguji saya seperti ini? Kapankah berakhirnya ujian ini? Padahal semua perintah Allah sudah saya lakukan. Kenapa ujian ini begitu berat? Ya Allah, akhiri semua ujian ini. Terasa aku tak sanggup rasanya menerima ujian seberat ini. Terkadang kita lupa bahwa Allah tak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Al-Baqarah 286. Itulah ujian pahit yang pasti akan kita lalui dalam hidup ini. Dalam ilmu ekonomi, manusia diibaratkan sebuah kurva normal, di mana fase-fase yang ada fase lahir, anak-anak tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya tua, lalu mati. Disebut dengan fase introduction, growth, maturity, dan decline. Di saat mencapai usia matang atau dewasa, maka dia akan menuju fase penurunan. Ibarat mendaki gunung, bila sudah sampai puncak, maka kita akan terdorong untuk turun. Sebelum sampai di puncak, kita akan bergegas naik karena ambisi. Dan bila sudah di puncak, maka pasti kita akan turun. Seperti pepatah hidup yang sering kita dengar bahwa hidup manusia itu seperti putaran roda pedati. Sudah di atas, sudah di bawah, sudah di tengah. Pertanyaannya, berapa lama di bawah, di tengah, dan di atas? Jawabannya tergantung pada seberapa kuat ikhtiar kita dalam menjemput takdir Allah. Untuk itu diperlukan rasa keikhlasan dalam menerima ketentuan Allah. Ibu-ibu, mari kita bermuhasabah sebentar. Manisnya hidup adalah tujuan setiap manusia. Karena saat menikah, doa yang selalu dilantunkan, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika kita dikelilingi oleh anak-anak, suami, istri yang soleh-soleha, yang taat, yang santun, dan yang berakhlak mulia, itu ternyata belum cukup. Masih dibutuhkan harta untuk kita bisa bersedekah. Maka ikhtiar untuk bekerja keras sebagai etos kerja harus selalu dikerjakan. Walaupun kita dalam kondisi seperti sekarang, yang semuanya dikerjakan dari rumah. Manis dan pahit ternyata memang berpasangan.
Manis yang dirasakan melalui kepahitan akanlah sangat indah, karena pada hakikatnya kedua hal tersebut adalah rasa syukur dan sabar yang buahnya adalah takwa yang sebenarnya. Sesuai dengan perintah Allah bahwa puasa bagi orang yang beriman menuju takwa. Hai orang-orang yang beriman, maka berpuasalah kamu seperti orang terdahulu agar kamu menjadi bertakwa. Saat ini kita semua di dunia sedang diuji dengan kepahitan, yaitu adanya COVID-19 yang seolah-olah membumi hanguskan manusia di jagat raya ini. Kita tidak tahu, begitulah cara Allah mensucikan alam yang tak dapat diprediksi dan tak bisa dihindari dan tak bisa ditolak kehadirannya. Maka sebagai orang beriman, kita hanya bisa berdoa agar terhindar dari virus tersebut dan bermohonlah agar tetap sehat. Dalam bulan Ramadan ini kita tak bisa mendengar lagi riuh rendahnya suara anak-anak berseliweran di masjid-masjid. Tak lagi ada tarawih bersama, tak ada lagi Id bersama, tak bisa silaturahim bergerombol. Adakah ini artinya Allah menolak ibadah kita selama ini? Adakah niat kita yang kurang pas dalam beribadah? Semua jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mungkin yang sering kita lupakan adalah makna dan esensi kita hidup di dunia ini untuk apa. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup, berbakti padanya, dan akan kembali padanya. Maka perintahnya, bergegaslah untuk irji'u, kembali padanya. Jemput ampunannya, jemput rahmatnya, dan jemput surga Allah dengan sungguh-sungguh dalam bulan suci ini. Insya Allah kita akan kembali menjadi bayi yang baru lahir, putih, bersih dari noda dan dosa. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.